Selamat pagi, siang, ataupun malam pada Pak Fadil. Perkenalkan, nama saya Hans Joseph Silutonga dengan NIM 182230072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau membuat video tentang tugas web service ya, yang merupakan tugas pribadi terakhir. Nah, yang pertama kita di sini diminta untuk menginstal CodeIgniter terlebih dahulu ya di server lokal XAMPP. Di sini untuk menginstalnya kita pergi ke website resmi dari CodeIgniter 4 dan kita tinggal klik download di sini. Nah, nanti yang ke download adalah file berbentuk zip. Nah, nampak di bagian download. Nah, di sini. Nah, folder zip ini harus kita ekstrak ya. Saya sudah mengekstraknya ke XAMPP, kemudian htdocs. Nah, dengan nama CodeIgniter 4. Nah, jadi proses pengunduhan CodeIgniter 4 telah berhasil saya lakukan ya. Kemudian diminta untuk membuat API di CodeIgniter 4. Nah, sebelum itu tadi juga saya sudah melakukan start di XAMPP ya untuk Apache dan MySQL, dan sebentar, untuk adminnya saya sudah membuat di sini sensor DB ya namanya. Nah, oke. Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya untuk tadi ya penginstalan atau membuat API di CodeIgniter 4 itu yang pertama-tama ada beberapa file yang harus diubah ya. Kebanyakan yang harus diubah di CodeIgniter 4 itu adalah yang app dan yang public. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk yang app.php itu digunakan untuk konfigurasi utama ya. Tadi saya sudah menamainya dengan CodeIgniter 4. Jadi di sini yang diganti dari kode ini adalah hanya base URL-nya, mengikuti nama yang sudah saya buat. Kemudian untuk database-nya itu yang tadi baru saya buat itu namanya SensorDB. Jadi hanya nama database ini yang diubah pada database.php. Seperti mengikuti yang nama dari yang sudah saya buat tadi. Nah, ini SensorDB. Oke, setelah itu akan diedit. Sebentar. Nah, ini kelihatan sensor model.php. Nah, ini untuk berinteraksi dengan tabel sensor yang ada di database yang ada di SensorDB ini. Nah, ini untuk berinteraksi ke sini. Kemudian ada sensor.php. Nah, sensor.php ini adalah file untuk controller yang menangani permintaan API. Nah, di sini ada method create ya yang digunakan untuk menyimpan data sensor yang dikirim dari ESP32. Nah, dikirim nanti ke format JSON yang terlihat di sini. Nah, oke. Kemudian ada routes.php. Nah, sebenarnya routes.php ini hanya singkat saja ya. Ini hanya bertugas untuk mengontrol atau mengatur rute dari atau rute yang dapat diakses dalam aplikasi. Di sini ada post dan get. Post itu untuk mengatur dari mana kemana dia akan menampilkan datanya, dan get mengatur untuk dari mana dia mengambil datanya. Dan yang terakhir ada sensor view ya di sini. Sensor view itu adalah untuk tampilan dari grafiknya secara singkat ya. Jadi di sini saya sudah membuat kode yang ya cukup sederhana untuk menampilkan grafiknya. Oke, sekarang kita akan ke pengujiannya ya. Di sini saya sudah
menyambungkan sensor ya. Saya kebetulan menggunakan sensor PIR di sini. Nah, dan saya sudah membuat kode dari Arduino IDE-nya. Pertama-tama kita buat dulu include wifi.h seperti biasa ya, dan saya sudah mengatur SSID, password, dan juga server name-nya. Nah, di sini dapat terlihat kalau dia connected, maka akan mulai ya. Dan untuk responnya, kalau misalnya dia mengirimkan atau mendeteksi gerakan, akan tertulis gerakan terdeteksi ya, dan kalau tidak, maka gerakan terdeteksinya akan muncul tidak. Nah, kita akan coba menjalankannya di serial monitor ya. Oke, tampak di sini ya, karena oke, nih sekarang posisinya sedang tidak saya gerakkan. Nah, kalau saya gerakkan, maka dia akan mendeteksi ada gerakan. Sebentar, masih loading. Nah ya, nih, oke, muncul dan terlihat juga pada grafiknya ya, di sini. Nah, oke, dia akan beraksi. Nah, itu. Oke, jadi sekian pembuatan video dari tugas terakhir saya untuk tugas web service. Terima kasih.